Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Ummah Hanwa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Yunus dan kaum Ninawa. Bagaimana kisahnya? Mari kita kisahkan. Nabi Yunus alaihi wassalam bin Matta merupakan keturunan para nabi dari kalangan Bani Israel, yakni dari keturunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di Ninawa, atau yang lebih dikenal dengan daerah Al-Musil atau Mosul, Irak. Diutusnya Nabi Yunus memiliki perbedaan dengan nabi-nabi yang dikisahkan pada kisah-kisah sebelumnya. Jika Nabi Nuh, Nabi Hud, Soleh, Ibrahim dan Syuaib diutus Allah pada kaumnya, Nabi Yunus justru diutus untuk suatu kaum yang bukan merupakan kaumnya, dan tidak pula ada ikatan darah dengan mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman dalam surat As-Saffat ayat 139, sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang Rasul. Dan ayat 147, dan kami utus dia, Yunus, kepada 100.000 orang atau lebih. Putus asa dan meninggalkan umatnya. Nabi Yunus alaihissalam tinggal dan mendakwahi mereka selama 33 tahun, dan tidak ada yang mau beriman kepadanya, kecuali 2 orang saja. Kondisi ini membuat beliau pun berputus asa, karena kecil sekali kemungkinan mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau berdoa untuk kebinasaan mereka. Tatkala mendakwahi kaumnya dalam waktu yang cukup lama, dan kaumnya pun tetap tidak beriman, Nabi Yunus mengingatkan kaumnya tentang azab yang akan datang menimpa mereka. Ternyata mereka juga tetap tidak mau beriman kepada Allah. Akhirnya karena sudah sekian lama mendakwahi kaumnya dan tidak juga beriman, Nabi Yunus berhenti mendakwahi mereka dan pergi untuk mencari lokasi dakwah yang lain, meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Para ulama menyebutkan bahwa inilah kesalahan Nabi Yunus, yaitu meninggalkan dakwah tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalah dalam undian dan dimakan ikan paus. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat As-Saffat ayat 141, kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Diceritakan bahwa ketika kapal tersebut berlayar di tengah lautan, terjadi ombak yang sangat besar. Ombak yang pada akhirnya mengakibatkan tenggelamnya kapal yang ditumpangi oleh Nabi Yunus. Kemudian orang-orang yang berada di kapal saat itu membuang semua barang-barang dan mengurangi resiko tenggelamnya kapal. Namun, ternyata kapal tersebut masih terancam tenggelam. Sehingga ada yang mengatakan di antara mereka bahwa menurut mereka itu adalah isyarat bahwa ada orang yang bersalah di antara penumpang kapal tersebut. Ada pula yang mengatakan bahwa ketika terjadi ombak yang besar dan mereka memastikan bahwa kapal akan tenggelam, maka harus ada penumpang yang dikurangi untuk bisa selamat. Sehingga terdapat 2 pilihan di antara mereka, yaitu semua orang meninggal tenggelam atau sebagian meninggal dan sisanya selamat. Maka pilihan kedualah yang mereka pilih untuk menempuh bahaya yang lebih ringan, yaitu dengan sebagian orang harus lompat ke laut agar kapal tetap bisa terapung dan kembali normal. Kemudian tidak ada cara lain untuk menempuh pilihan kedua ini melainkan dengan cara mengundi, dan Nabi Yunus alaihissalam termasuk orang yang masuk dalam undian hingga 3 kali diundi keluar nama beliau. Akhirnya kaumnya melemparkan beliau ke dalam laut. Ketika berada di laut, beliau dimakan oleh ikan paus. Begitu memakan beliau, ikan tersebut menyelam, membawanya ke dasar lautan yang sangat gelap. Allah Ta'ala telah menceritakan hal tersebut dalam firman-Nya dalam surat As-Saffat ayat 142. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela karena meninggalkan kaumnya. Ayat tersebut menunjukkan kuasa Allah atas makhluknya. Laut dan paus adalah makhluk Allah,
Ketika Nabi Yunus dilemparkan ke lautan, Allah melarang laut menenggelamkannya. Allah juga melarang ikan paus untuk menyakitinya, melainkan hanya untuk ditelan. Tobatnya Nabi Yunus. Dalam surat Al-Anbiya ayat 87, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Saat di dalam perut ikan yang sangat gelap, Nabi Yunus pun bertobat kepada Allah atas kesalahannya. Beliau ketika itu dihukum Allah berada dalam 3 kegelapan sekaligus. Pertama, gelapnya dalam perut ikan. Kedua, gelapnya dasar lautan. Dan ketiga, gelapnya malam. Maka Allah menerima taubat beliau dan menyelamatkannya dari perut ikan paus. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 88, maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Berbagai pendapat mengenai berapa lama Nabi Yunus berada dalam perut ikan paus. Namun, disebutkan bahwa Nabi Yunus dimuntahkan dari perut ikan paus dalam kondisi yang sangat sakit. Ini menunjukkan beliau berada di sana dalam waktu yang cukup lama. Kembali kepada kaumnya yang telah beriman. Tatkala Nabi Yunus pulih dan sehat, beliau kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menuju kepada kaumnya kembali. Ketika sampai di sana, beliau terkejut karena melihat kaumnya telah beriman kepada Allah. Beliau juga memberitahukan mereka bahwa Allah telah menerima taubat mereka. Dalam surat As-Saffat ayat 148, lalu mereka beriman, karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup pada mereka hingga waktu yang tertentu. Hukum asalnya, ketika suatu tanda-tanda kematian atau azab telah datang, maka tidak lagi diterima taubat seseorang. Hal ini sebagaimana Fir'aun dan kaum-kaum yang diazab sebelumnya. Namun, ini tidak berlaku bagi kaumnya Nabi Yunus alaihissalam. Sebagaimana ulama mengatakan bahwa kemungkinan hikmah dari pengecualian tersebut adalah Allah mengetahui bahwa kaum Nabi Yunus akan beriman dengan benar jika Allah akan angkat kembali azab tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah singkat yang penuh hikmah dari Nabi Yunus alaihissalam. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.